Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andra Putri Nanta Simbolon dengan NPM 210826256. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mindmap saya yang berjudul gastritis erosif pada blok gastrointestinal. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai dari definisi gastritis erosif itu sendiri. Jadi gastritis erosif itu dia merupakan suatu peradangan dan erosi di mukosa lambung. Peradangan pada lapisan mukosa lambung disertai juga erosi superficial dan juga bisa bersifat akut maupun kronik. Biasanya itu dia sering disertai perdarahan yang terlibat melalui pemeriksaan endoskopi. Adapun untuk etiologi dan penyebab gastritis erosif ini, untuk faktor penyebab utamanya bisa disebabkan oleh obat-obatan seperti NSAID, aspirin, dan kortikosteroid, dan juga bisa adanya riwayat konsumsi alkohol yang berlebihan dan juga stres berat akibat shock, trauma, atau luka bakar. Selanjutnya untuk etiologi berdasarkan infeksi dan zat korosifnya itu biasanya itu dia disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, juga ada sitomegalovirus dan jamur yang terutama pada pasien imunokompromis. Yang dimana selanjutnya bisa disebabkan juga oleh refleks empedu dan paparan zat korosif sebagai faktor lain penyebab erosinya. Nah, selanjutnya ada pun faktor risiko terjadinya gastritis erosif ini, yang dimana pertama itu mengenai dari kondisi yang meningkatkan risiko, biasanya dipengaruhi oleh usia lanjut dan konsumsi NSAID jangka panjang, dan juga alkoholisme dan penyakit kritis seperti sepsis, trauma, dan juga luka bakar. Dan juga penyakit kronis pada hati, ginjal, dan paru-paru yang melemahkan kondisi tubuh. Nah, selanjutnya untuk patofisiologi dari gastritis erosif, itu dia dipengaruhi oleh ketidakseimbangan faktor agresif dan juga protektif, yang nantinya pada faktor agresif seperti HCl, pepsin, obat, dan alkohol dia akan merusak mukosa lambung. Sehingga faktor protektif yang meliputi mukus, prostaglandin, dan aliran darah dalam mukosa dia akan melemah. Dan juga ada mekanisme kerusakan mukosanya. Biasanya untuk patofisiologi itu dia biasanya dipengaruhi oleh paparan obat NSAID yang dapat menghambat produksi prostaglandin sehingga mengurangi mukus dan bikarbonat pelindung. Akibatnya mukosa lambung mudah mengalami erosi, inflamasi, dan juga perdarahan. Adapun untuk manifestasi klinis dari gastritis erosif berdasarkan gejala umum dan perdarahan, biasanya itu dia banyak kasus asimptomatik atau tanpa keluhan, dan juga dispepsia berupa nyeri epigastrium, mual, dan muntah, dan juga manifestasi perdarahan seperti hematemesis atau muntah darah, dan juga melena serta anemia kronis akibat kehilangan darah. Selanjutnya, ada pun cara untuk menegakkan diagnosis gastritis erosif ini bisa kita lakukan yang pertama berdasarkan metode pemeriksaan diagnostik. Bisa dilakukan berupa endoskopi sebagai standar emas, sebagai gold standar, biasanya dijumpai tampak erosi atau lesi superficial pada mukosa lambungnya. Dan juga bisa kita lakukan tes H. pylori melalui urea breath test, biopsi histologi atau serologi. Dan juga bisa kita berikan beberapa pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan darah untuk hemoglobin, hematokrit, dan fungsi hati maupun ginjal, dan juga tes darah yang samar pada feses untuk mendeteksi perdarahannya. Adapun untuk tata laksananya, yang pertama itu berdasarkan eliminasi penyebab dan pengobatan farmakologis itu yang dapat kita lakukan pertama adalah hentikan penggunaan NSAID dan alkohol sebagai penyebab utama, dan juga obat-obatan seperti antasida, proton pump inhibitor, contohnya seperti omeprazol dan lansoprazol, H2 reseptor antagonis, contohnya seperti ranitidin dan juga famotidin, dan juga ada sukralfat sebagai pelindung mukosa dan antibiotik bila terdapat infeksi H. pylori. Selanjutnya, berdasarkan penanganan lanjut dan intervensi, bisa dilakukan endoskopi untuk melakukan hemostasis jika terjadi perdarahan yang aktif, dan juga lakukan operasi bila perdarahan masif tidak dapat dikontrol dengan cara lain. Selanjutnya, ada pun untuk komplikasi dari gastritis erosif, berdasarkan dampak dan risiko jangka panjangnya, yang pertama itu ialah perdarahan saluran cerna atas yang dapat mengancam nyawa. Yang kedua, komplikasinya itu dia berupa anemia kronis akibat kehilangan darah yang berulang, dan juga adanya perforasi lambung yang jarang terjadi namun serius, dan juga gastritis kronis yang berulang sangat sulit, yang biasanya itu dia sangat sulit buat sembuh. Selanjutnya ada pun untuk edukasi dan pencegahan dari gastritis erosif, yang dimana cara kita untuk
mengurangi risiko dan menjaga kesehatan lambung, yang pertama itu hindari penggunaan NSAID tanpa proteksi lambung yang memadai, dan juga batasi konsumsi alkohol dan hindari merokok, dan juga terapkan diet sehat dengan menghindari makanan pedas dan iritan lambung, dan juga kontrol stres secara efektif dan lakukan untuk lanjut medis bila ada gejala perdarahan. Baik, berikut referensi yang saya gunakan. Mungkin demikian presentasi mind map saya yang berjudul gastritis erosif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.